Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatia Mulia Firdausi dari kelompok 3 yang beranggotakan satu Rifki Novat Ali, Andika Adi Cahyo Prasetyo, Ari Nurfaisi, Aditya Prasetyanto, Nur Afif Yulianto, dan saya sendiri Fatia Mulia Firdausi akan mempresentasikan tentang konsep nilai waktu uang Islami yang berisi tentang konsep uang, konsep riba dan bunga, konsep time value of money, konsep economic value of time. Yang selanjutnya materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Uang merupakan alat tukar yang sangat vital dalam suatu perekonomian. Namun ada banyak perbedaan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah. Dalam sistem keuangan konvensional, uang dianggap seperti komoditas seperti halnya barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, dijual, serta dibeli dan dapat dijadikan objek untuk spekulasi. Uang sebagai ukuran harga adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Allah menciptakan dirham dan dinar sebagai hakim penengah di antara seluruh harta agar harta diukur dengan keduanya. Sedangkan Ibnu Al-Qayyim mengemukakan bahwa dinar dan dirham adalah nilai harga barang, komoditas. Nilai harga adalah ukuran yang dikenal untuk mengukur harta wajib bersifat spesifik dan akurat, tidak meninggi dan juga tidak turun. Dengan adanya uang, maka nilai suatu barang dapat diperbandingkan. Adapun uang sebagai media transaksi maksudnya adalah sebagai media untuk mengubah barang dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Di sini saya akan membahas tentang konsep riba dan bunga atau interest. Yang pertama itu ada pengertian riba. Secara etimologis, kata riba berasal dari bahasa Arab. Kata al-riba bermakna al-siyadah yang berarti tambahan dan tumbuh. Al-sunuwu yang berarti berkembang. Al-ulu yang berarti membesar dan al-irtifa yang berarti meningkat. Riba secara harfiah berarti tambahan atau lebihan. Saat ini riba diidentikan dengan bunga, kata Ali 2008-78. Secara terminologis, riba secara umum didefinisikan sebagai kelebihan keuntungan harta dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Jadi dapat kita simpulkan bahwa riba adalah tambahan yang diisyaratkan dan harus dibayarkan oleh salah satu pihak ketika menerima pinjaman sejumlah uang dengan alasan adanya perbedaan nilai oleh adanya perbedaan waktu. Adapun pengertian bunga atau interest yaitu tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang atau al-qadar yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut. Berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka dan pada umumnya berdasarkan presentasi. Dan pengertian riba adalah tambahan atau siyadah tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Bunga dalam beberapa dimensi. Yang pertama itu ada penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung. Yang kedua, besarnya presentasi berdasarkan pada jumlah uang atau modal yang dipinjamkan. Yang ketiga, pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Yang keempat, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat pada saat keadaan ekonomi sedang booming. Yang terakhir itu ada eksistensi bunga diragukan oleh beberapa kalangan. Konsep dasar value of money. Konsep time value of money menyatakan bahwa utilitas uang saat ini lebih tinggi dibandingkan dengan utilitasnya untuk uang dengan jumlah yang sama di waktu yang akan datang. Dalam konsep ini, bunga dijustifikasikan atas modal yang dipinjamkan. Konsep time value of money secara sederhana menjelaskan bahwa jika nilai guna uang pinjam bagi yang dipinjamkan kepada meminjam adalah sama dengan nilai uang pada masa yang akan datang, maka pemberi pinjaman akan menambahkan bunga, sehingga nilai uang di masa yang akan datang adalah sama dengan nilai uang pada saat ini.
Menurut ekonomi konvensional, ada dua hal yang mendasari konsep time value of money, yaitu satu, presence of inflation. Adanya tingkat inflasi sehingga menjadi dasar perbedaan nilai waktu uang. Sebagai ilustrasi, misalkan ya, jika tingkat inflasi 10%, maka seseorang dapat membeli 5 potong kue dengan hanya membayar Rp1.000. Namun, jika membelinya tahun depan, maka dengan jumlah uang yang sama, dia hanya akan dapat membeli 3 potong kue. Sehingga seseorang tersebut akan meminta kompensasi untuk kehilangnya daya beli uang akibat inflasi. Selanjutnya, alasan ini banyak keganjilan jika kita mau kritis menilai asumsi yang dijadikan landasan perhitungan nilai waktu uang hanya didasarkan pada kondisi terjadinya inflasi. Karena dalam kenyataan kondisi ini tidak lengkap, karena dalam setiap perekonomian selalu ada keadaan inflasi dan deflasi, sehingga tidak relevan jika hanya keadaan terjadi inflasi saja yang menjadi alasan adanya nilai waktu uang. Seharusnya tingkat deflasi juga harus diperhitungkan. Yang kedua, adanya prevents present consumption to future consumption. Umumnya, present consumption lebih disukai daripada future consumption. Misalkan tingkat inflasi 0, sehingga dengan uang 1.000 seseorang dapat membeli 5 potong kue hari ini maupun tahun depan. Bagi kebanyakan orang, mengkonsumsi 5 potong kue saat ini lebih disukai daripada mengkonsumsi 5 potong kue di tahun depan. Walaupun tingkat inflasinya 0, sehingga untuk menunda konsumsi 5 potong kue sampai tahun depan, seseorang akan meminta kompensasi. Saya, Ditya Prastianto, NIM 187 akan melanjutkan membaca materi. Kritik terhadap penerapan konsep time value of money. Kritik atas konsep time value of money ini disampaikan oleh Insinyur Adi Warman Akarim, SEMBA MEP dalam apendiksi buku yang ditulis oleh beliau yang berjudul Bank Islam, Analisis Fikih dan Keuangan. Untuk itu, di bawah ini merupakan argumentasi beliau mengenai konsep time value of money yang saya tulis ulang. Kuantitas waktu sama bagi semua orang, yaitu 24 jam sehari, 7 hari sepekan, namun nilai dari waktu akan berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Misalnya, bagi seorang buruh kasar, 1 jam bekerja bernilai Rp25.000. Bagi seorang manajer keuangan, 1 jam bernilai Rp250.000. Sedangkan bagi seorang pakar ekonomi syariah, 1 jam bernilai Rp2.500.000. Jadi, faktor yang menentukan nilai waktu adalah bagaimana seseorang memanfaatkan waktu tersebut. Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya secara sunnatullah akan mendapatkan keuntungan di dunia. Lebih dari itu, dalam Islam, keuntungan yang dicari bukan saja keuntungan di dunia, tetapi juga di akhirat. Oleh karenanya, pemanfaatan waktu itu bukan saja harus efektif dan efisien, tetapi ia juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan ialah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, jika keimanan tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti ada faktor-faktor yang belum diamalkan. Ya, di sini saya akan melanjutkan untuk membahas yaitu tentang konsep economic value of time. Dalam keuangan Islam sendiri, tidak terdapat asumsi bahwa sejumlah uang akan memberikan fixed income karena dalam keuangan Islam tidak memiliki konsep fixed predetermined return melalui konsep bunga. Konsep fixed predetermined return adalah konsep pemastian keuntungan atas sejumlah uang, sehingga sangat logis jika orang akan lebih suka memegang uang saat ini dibanding nanti, karena ada keuntungan pasti dengan memegang uang saat ini. Atau jika seseorang tersebut harus memegang uang tersebut nanti, maka harus ada kompensasi atau keuntungan yang seharusnya dia dapatkan. Kemudian discount rate dalam menentukan nisbah atau bagi hasil. Nisbah harus dikalikan dengan pendapatan aktual, bukan dengan pendapatan yang diharapkan. Dalam transaksi bagi hasil ini, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara pemodal atau sahibul mal dengan pengelola atau mudarib. Hak bagi pemodal dan pengelola adalah berbagi hasil atas pendapatan atau keuntungan yang diperoleh sesuai dengan keputusan yang telah disepakati. Syariah Islam menganjurkan untuk selalu menginvestasikan uang dalam usaha yang produktif.
investasi dalam usaha yang produktif ini menjadi inti dari konsep keuangan menurut syariat Islam. Dalam kegiatan investasi, kita tidak dapat menuntut secara pasti pendapatan atau keuntungan yang akan terjadi di masa depan. Karena hasil dari investasi di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat diprediksi maupun faktor yang tidak dapat diprediksi. Faktor-faktor yang dapat diprediksi atau dihitung sebelumnya, seperti misalnya banyaknya modal yang dibutuhkan, besarnya nisbah yang disepakati, atau tingkat perputaran modal. Kemudian, faktor yang tidak dapat dihitung secara pasti atau faktor yang tidak dapat diprediksi adalah return atau pendapatan investasi, sehingga nilai waktu yang diformulasikan dalam bentuk bunga tidak sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai perbandingan konsep dari time value of money dengan economic value of time. Kuantitas waktu bagi setiap orang adalah sama, yaitu 24 jam per hari. Namun, nilai waktu tidaklah sama bagi setiap orang. Faktor yang menentukan nilai waktu adalah cara seseorang untuk memanfaatkan waktunya tersebut. Semakin dia memanfaatkannya dengan efektif dan efisien, semakin tinggi pula nilai waktunya. Kemudian perbandingan dari time value of money dengan economic value of time adalah di time value of money perhitungan berdasarkan bunga. Yang kedua berkaitan dengan interest rate. Yang ketiga proyeksi return. Yang keempat uang adalah komoditas. Yang kelima moral hazard. Kemudian di economic value of time perhitungkan didasarkan pada nisbah. Yang kedua berkaitan dengan sektor real. Yang ketiga actual return. Yang keempat uang adalah alat transaksi. Yang kelima akhlakul karimah. Jadi waktu akan memiliki nilai value yang tinggi dan maksimal apabila seseorang itu memanfaatkan waktunya seefektif dan seefisien mungkin. Ya, itu sekian yang dapat kami sampaikan tentang presentasi mengenai dimensi waktu dalam analisis time value of money dan economic value of time. Silakan dipahami terlebih dahulu. Barangkali nanti ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke kelompok kami dan kami akan berusaha menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.